justru disitulah sebenarnya sumber kebahagiaan itu. Ketika seorang manusia menjalani penghambaannya kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di podcast Nur Semesta, tempatnya kita mengkaji Risalah Nur karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Cernihkan hati, cerahkan akal. Baik sahabat sekalian, kali ini kita ketemu lagi di episode kedua. Tentu saja saya tidak sendiri di sini, sudah ditemani oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Mahkamah Mahdi. Beliau adalah pengkaji Risalah Nur, sekaligus beliau juga merupakan Direktur Fatwa Center Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat sekalian, di episode kali ini insya Allah kita akan membahas tema dengan judul Ibadah Sumber Kebahagiaan dalam buku Risalah Nur. Ustadz, menurut Ustadz, gimana kebahagiaan itu, atau apa itu kebahagiaan secara umum? Mungkin kita bisa mengambil sebuah sudut pandang ya dari sebuah hadis Nabi. Intinya bagaimana kebutuhan primer manusia itu terpenuhi. Jadi itu adalah salah satu pendekatan sebenarnya. Ketika Rasulullah dalam sabdanya, maka aminan fi sarbihi mu'aban fi badanihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihazafiri. Jadi orang yang aman di rumahnya, sehat badannya, kemudian makanan untuk satu hari ada di rumah. Seakan-akan dunia itu sudah dalam genggamannya. Itu sangat primer sekali ya. Iya, betul. Jadi ini adalah mungkin standar terendah ya. Sebuah artinya bisa disebut kebahagiaan ya, karena tanpa tiga hal ini sepertinya sulit. Kalau tidak artinya kebahagiaan itu sulit terwujud ketika tiga hal ini tidak ada. Belum tercukupi. Belum tercukupi. Ya, dan ini juga yang di surah Al-Fil ya. Ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, jadi yang memberikan rasa aman dari rasa takut, kemudian at'amahum min ju'. Ya, yang memberikan gizi, dia memiliki gizi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, itu dua hal itu yang disebutkan dalam surah Al-Fil. Baik. Jadi mungkin secara umum itulah kebahagiaan bisa tercapai kalau ini sudah selesai perkara ini. Ini adalah syaratnya. Baik Ustaz, sesuai tema kali ini Ustaz, kita itu insya Allah akan membahas ibadah merupakan sumber kebahagiaan. Nah, tentunya dalam Risalah Nur karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Baik sahabat sekalian, mungkin kita akan mendengarkan bagaimana ibadah itu menjadi sumber kebahagiaan. Silakan Ustaz. Jadi dalam kalimat ketiga Said Nursi Badi'uz Zaman menjelaskan sebenarnya bahwa bagaimana ibadah itu adalah sumber kebahagiaan. Ibadahlah yang menjadi sumber kebahagiaan. Ketika seorang itu memiliki ibadah dan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dibalik juga logikanya, ketika seorang meninggalkan ibadahnya, kemudian meninggalkan penghambaan kepada Allah, artinya apa? Dia tidak memperhatikan aturan-aturan agama, dia tenggelam dalam kefasikan. Inilah sumber
Iya, bukan kebahagiaan tentunya, Iya. kebalikannya, yaitu Kebalikan. bagaimana kesengsaraan ya di dunia sebelum di akhirat. Ya, jadi dalam menjelaskan hal ini beliau memberikan sebuah ilustrasi kisah ya yang penuh dengan makna. Ya, mungkin kalau saya bisa bacakan beberapa penggalan ya. Jadi ini beliau mengatakan bahwa pada suatu hari ya, jadi ada dua orang prajurit menerima perintah untuk pergi ke sebuah kota yang jauh. Jadi keduanya berjalan bersama-sama sampai di persimpangan jalan. Di sana itu kedua orang ini bertemu dengan seorang lelaki yang berkata ya kepada mereka berdua, di depan mereka ada dua jalan. Jadi jalan sebelah kanan dan sebelah kiri. Beliau menjelaskan bahwa jalan sebelah kanan ini di samping tidak mengandung bahaya, 9 dari 10 musafir yang melaluinya akan menemukan kelapangan, ketenangan, dan keberuntungan. Ya, sementara yang jalan kiri ini di samping tidak bermanfaat, 9 dari 10 para pelintasnya mengalami kerugian besar. Ya, kedua jalan ini sebenarnya ya jaraknya sama. Ya sama. Ya, yang membedakan satu. Jadi pejalan yang melalui sisi kiri ini yang tidak mau terikat dengan aturan, tidak mau terikat dengan aturan pemerintah, berjalan tanpa membawa tas, barang, dan senjata. Ya, kelihatannya enteng ya. Ya, jadi secara lahiriah dia merasa ringan dan nyaman. Ya, sebaliknya yang melalui sisi kanan ini terikat dengan ya posisi dirinya sebagai prajurit. Jadi dia ikut aturan pemerintah, harus membawa tas lengkap berisi perlengkapan makanan seberat 4 kg dan senjata seberat 2 kg. Di mana dengan itu dapat mengalahkan semua musuhnya. Semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Setelah kedua prajurit itu mendengar ya ucapan lelaki tadi, ya mereka udah jalan. Ya, jadi yang satu berjalan di sebelah kanan, yang satu lewat sebelah kiri. Orang yang bernasib baik itu yang melewati jalan sebelah kanan. Dia berjalan, ya memikul sejumlah beban, ya. Tapi hatinya tenang. Betul kelihatannya dia membawa ya beban yang berat, tapi hatinya tenang. Jiwanya bebas dari segala bentuk ketakutan. Ya. Sementara yang sebelah kiri dia sebenarnya bernasib buruk. Ya, jadi ogah menjadi prajurit, tidak mau ikut peraturan. Dia meniti jalan sebelah kiri, ya meski fisiknya bebas dari beban 1 ons, tapi hatinya itu ya dibawa tekanan beban ribuan kuintal derita dan jiwanya itu tersiksa. Kecemasan yang tidak terhingga. Meskipun fisiknya ringan, kelihatannya ringan karena tidak bawa beban. Ya, yang sebelah kanan kelihatannya berat karena ada beban. Ya, tapi itu hanya dari dari luar, tampak dari luar. Jadi yang sebelah kiri tadi karena tidak membawa beban, tidak membawa bekal, jadi dia melintasi jalannya itu ya terus meminta pertolongan, minta tolong terus. Ya, kenapa? Karena sedikit-sedikit dia lapar, dia harus minta bantuan, siapa yang ngasih makan. Karena tidak bawa senjata, dia cemas, ya takut, ya setiap terjadi sesuatu dia meminta bantuan. Ya, ketika sampai di tujuan, akhirnya dia dapat hukuman juga, karena sebenarnya dia lari dari aturan, lari dari arahan pemerintah. Tanggung jawab juga dia akhirnya tanggung jawab, betul. Sementara yang melewati jalan sebelah kanan ini, yang patuh terhadap aturan keprajuritan, yang membawa tas dan senjata, itu berjalan dengan kondisi lapar. Jiwanya tenang, tidak pernah mengharap budi baik orang di jalan.
ya, tidak pernah merasa takut, dia ada senjatanya, ya, ada makanannya. Nah, ketika sampai di kota tujuan, dia mendapatkan upah yang layak, ya, baik sebagai seorang prajurit yang taat, ya, yang menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, jadi sebenarnya di sini apa ya? Kalau kita mau memberikan penjelasan, sebenarnya ini terkait dengan bagaimana ibadah itu menjadi sumber kebahagiaan. Nah itu Ustaz, betul. Iya. Itu gimana ceritanya? Tadi ilustrasinya menurut saya sih luar biasa banget. Iya. Kena banget gitu, statusnya sama-sama prajurit gitu. Iya. Nah kira-kira pasti ada makna di balik itu Ustaz. Betul. Boleh dijelaskan Ustaz gimana tuh? Jadi orang yang membangkang ini, yang melewati jalan sebelah kiri, ya, yang tidak mau ikut Al-Quran, tidak mau membawa beban, ya, itu adalah mereka yang taat, ya, mereka ini mereka adalah orang yang tidak taat kepada aturan Allah SWT, hukum Allah SWT. Sementara yang lewat sebelah kanan ini, mereka ini adalah yang taat kepada hukum Allah SWT, mengikuti aturannya, ya, apa yang diminta, apa yang dibebankan, dia jalankan. Ya, sementara yang sebelah kiri ini, sebenarnya mereka ini pembangkang yang menuruti hawa nafsunya saja. Ya. Betul. Ya, jadi seperti itu. Nah, dia kan melewati jalan, jaraknya sama. Ya, itu sebenarnya simbol dari kehidupan. Jadi sama-sama melewati perjalanan kehidupan ini menuju alam kubur. Ya, menuju alam kubur, menuju alam akhirat. Ya. Nah, kemudian tas dan senjata ini apa? Itu sebenarnya simbol dari ibadah itu sebenarnya. Oh ya, jadi ibadah dan ketakwaan. Jadi ketika seorang muslim, ya, membawa tas, ya, menerima beban, ya, itu adalah simbol orang yang melakukan ibadah. Ya, karena orang yang beribadah kan sebenarnya ada beban, ya. Dalam bahasa agamanya juga taklif, ya, pembebanan. Ya. Iya, ada beban. Mukallaf ya, orang yang dibebani. Betul, mukallaf, seperti itu. Jadi meskipun kelihatan berat ibadah, kan dia harus sholat 5 waktu, harus puasa, betul, ya, harus pergi haji, bayar zakat. Ya, kelihatannya berat, tapi sebenarnya justru berisi kelapangan yang sebenarnya tidak bisa terlukiskan. Betul. Ya, kenapa? Karena, ya, orang yang sholat, ya, setiap saat mengucapkan la ilaha illallah, ya, artinya apa? Tiada pencipta selain Allah, tiada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manfaat, semua bahaya itu di tangan Allah. Jadi segala sesuatu adalah tadbir dari Allah. Semua musibah yang terjadi itu dari Allah. Jadi dia tidak akan merasa takut. Kalaupun dia mengalami musibah, dia mengatakan bahwa ini dari Allah. Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang di dunia ini, tidak ada yang sia-sia dalam pandangan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berbuat yang penuh dengan hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala penyayangnya, kasih sayang dan kebaikannya itu berlimpah. Ya. Nah, ini yang artinya ditemukan oleh seorang muslim yang salat. Ketika sholat dia menemukan makna-makna seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi mungkin tadi status prajurit ini karena sifatnya prajurit itu taat, ya, kepada pimpinan, kepada perintah, tanggung jawabnya juga luar biasa tinggi. Mungkin kalau diilustrasikan ke agama itu, jadi manusia itu datang bukan tanpa status jatuhnya. Jadi statusnya kan mukallaf. Betul. Berarti dia seorang abid atau hamba, ya. Ya. Hamba berarti ada tuannya. Betul. Nah, justru disitulah sebenarnya sumber kebahagiaan itu. Ketika seorang manusia menjalani penghambaannya kepada Allah.
menemukan bahwa dirinya ini sebenarnya hamba. Ya, apa yang dia miliki, bahkan tubuh yang dia semuanya adalah titipan. Semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia sumber kebahagiaannya adalah ketika menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi segalanya dia serahkan, ya seperti seorang hamba ya di dunia manusia, segalanya diserahkan kepada majikannya, kepada tuannya. Jadi ada masalah diserahkan kepada majikannya. Jadi beban dan tanggung jawab dimanapun jadi ringan. Ya. Mungkin tadi perjalanan yang sama-sama jaraknya jauh sama itu, Betul. itu juga bukan hanya di dunia. Artinya perjalanan itu batasnya sangat jauh ya. Iya. Dan dunia ini istilahnya jadi tadi titik tolak ukur gimana dia nanti bisa selamat sepanjang perjalanan, bukan hanya di dunia, alam, Iya, mungkin alam tentu, kubur. ya, betul. Jadi dunia ini kan cobaan ya. Coba. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bisyar, dengan semua bentuk-bentuk musibah, ya sakit, semua bentuk cobaan. Kemudian yang kedua adalah bil khair. Jadi kadang ada orang yang dicoba dengan kelapangan dunia, ya diberikan kekayaan, ya kan, fitnah sebagai cobaan. Ya, jadi hamba adalah ketika dia menjadi hamba dalam dua kondisi tadi. Jangan sampai dia hanya menjadi hamba dalam keadaan ketika dicoba dengan kekayaan, dia baru menjadi hamba Allah. Ya. Tetapi ketika diberikan musibah, dia tidak menjadi hamba Allah. Nah, itu yang tidak benar. Allah yang inginkan di dunia apa? Allah menginginkan kita menjadi hamba Allah dalam semua kondisi kita. Dalam semua. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak, luar biasa. Sahabat, penjelasannya menurut saya sangat luar biasa. Dari ilustrasi tadi kita bisa tahu ada jalan kanan, ada jalan kiri. Nah, bagaimana kita mau ambil yang mana, jalan yang mana, itu tadi sudah dijelaskan. Tentu jalan kanan itu yang terbaik, karena di akhir perjalanan ada reward dari pemerintah ya tadi, atau mungkin sudah secara hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kita masuk sesi terakhir. Mungkin saat ini kita mungkin sedang sering menjalankan ibadah, tapi mungkin rasa kebahagiaan itu kok nggak datang gitu, atau kadang-kadang bahagia tapi kadang-kadang penat juga ibadah gitu. Nah Ustadz, dalam keadaan seperti itu kira-kira boleh dong saya pribadi dan sahabat semuanya minta nasihat Ustadz. Ya, ini sebenarnya nasihatnya dari Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah menemukan berbagai tantangan ya. Jadi seperti yang dalam hadis, orang yang paling besar cobaan itu adalah para nabi. Dan beliau adalah seorang rasul, bahkan Sayyidul Mursalin ya, penghulu para nabi dan rasul. Tentu cobaannya paling berat. Beliau apa ketika apa yang beliau lakukan ketika dunia itu sudah begitu beratnya dihadapi? Beliau hanya mengatakan begini, arihna ya Bilal. Artinya, mari kita sholat Bilal, ya, supaya kita bisa menemukan ketenangan, ya, ketika kita sholat, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini sudah menjadi ruang curhat. Ruang di mana kita menyerahkan semua beban-beban kita. Kita letakkan beban-beban itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya jadi ringan. Ya, jadi itu yang dilakukan Rasulullah. Arihna biha ya Bilal. Jadi ayo jadikanlah jiwa kita ini menjadi terang dengan salat itu. Ya. Oke. Jadi kita maknai salat itu sebagai bentuk penyerahan semua beban-beban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuat. Betul. Betul. Ketika kita berdoa dalam sujud kita, sampaikan semua yang menjadi beban dalam kehidupan Anda. Insya Allah dengan curhat ini beban itu akan menjadi ringan,
Ya, membantu kita untuk menemukan solusinya. Ya, jadi salat itu dalam kamus Rasulullah adalah Ya, ya. sumber ketenangan. Baik-baik saja. Nah, itulah sahabat ya. Kalau punya beban, punya apa kegalauan, silahkan curhatkan di saat sholat. Jangan di media sosial aja ya. Jadi ternyata Islam itu memberikan sarana untuk kita curhat yang paling indah, yang paling baik, yaitu sholat ya Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu lagi Ustaz. Siap. Untuk mengkaji tema-tema yang lain. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa follow, share, dan subscribe. Saya Ma'ruf pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.